Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Arinin Azzah dengan NIM 2005 12 14 018 dari Prodi S1 Sistem Informasi kelas 2020B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang subnetting dan cara mempraktekannya menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini ada pengertian subnetting. Subnetting adalah sebuah proses membagi network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, B, dan C. Dengan adanya subnetting ini akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada di dalam setiap network tersebut. Prinsip dari subnetting ini adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam pembuatan ID host tambahan. Kenapa sih memerlukan subnetting? Jadi, untuk mengalokasikan IP address yang terbatas supaya bisa jadi lebih efisien. Jika internet terbatas oleh alamat-alamat di kelas A, B, dan C, maka tiap network akan memiliki 254, 65.000 atau 16 juta IP address untuk host device-nya. Walaupun terdapat banyak network dengan jumlah host lebih dari 254, namun hanya sedikit network yang memiliki host sebanyak 65.000 atau 16 juta. Network yang memiliki lebih dari 254 device akan membutuhkan alokasi kelas B dan mungkin akan menghamburkan percuma sekitar 10.000 IP address-nya. Nah, walaupun sebuah organisasi memiliki ribuan host device, mengoperasikan semua device tersebut di dalam network ID yang sama akan memperlambat network. Jadi cara TCP/IP mengatur agar semua komputer dengan network ID yang sama harus berada di physical network yang sama juga. Physical network memiliki domain broadcast yang sama, yang berarti sebuah medium network harus membawa semua traffic untuk network. Karena alasan kinerja, network biasanya disegmentasikan ke dalam domain broadcast yang lebih kecil, bahkan bisa jadi C address. Tujuan dari subnetting. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama, mengefisiensikan pengalamatan. Jadi misal nih, untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita menggunakan kelas C saja, terdapat 254 dikurangi 10. Jadi 244 alamat yang tidak terpakai. Yang kedua, membagi satu kelas network atas sejumlah network dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi bisa menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan tersebut atau tidak. Kemudian yang ketiga, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Nah, dari pengertian dan penjelasan tadi, supaya bisa lebih memahami, kita coba simulasi. Kita coba mensimulasikan dari dua subnet di lab 1 dan lab 2. Lab 1 dengan IP address 192.168.1.0 yang subnetting 26. Lab 2 192.168.1.64 dengan subnetting 26. Nah, dua subnet di atas dihubungkan melalui sebuah router seperti gambar di bawah ini. Dengan PC1, PC2, dan PC4 menggunakan gateway, sedangkan di PC3, PC5, dan PC6 tanpa menggunakan gateway. Langkah percobaan. Di sini buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, network PC, dan gateway PC. Nah, kita coba
Di sini terdapat 6 PC. Ada PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, dan PC6. Nah, kita lihat tuh setting IP gateway router, IP address PC, nama PC, dan gateway PC. Kita kembali lagi. Kita lihat di PC1. Kita setting IP-nya terlebih dahulu. Desktop, IP configuration. Di sini IP address 192.168.1.1 dengan subnet mask sama seperti yang awal tadi, dengan gateway 192.168.1.62. Kemudian kita close. Di PC2 desktop IP configuration. Nah, IP-nya 192.168.1.2 dengan subnet mask sama 255.255.255.192 dengan default gateway 192.168.1.62. Kemudian kita close. Lanjut PC3 desktop IP configuration. Nah, di sini IP address-nya 192.168.1.3 dengan subnet mask sama 255.255.255.192. Kemudian kita close. Lanjut ke PC4. Kita pilih desktop IP configuration. Nah, kita tulis IP address-nya di sini 192.168.1.65 dengan subnet mask sama 255.255.255.192 dengan default gateway 192.168.1.126. Dan kita close dan lanjut PC5. Di sini kita pilih desktop IP configuration 192.168.1.66 dengan subnet mask sama 255.255.255.192. Di sini tidak terdapat gateway ya. Dan kita close. Lanjut ke PC yang terakhir, PC6. Kita pilih desktop IP configuration. Sini IP-nya 192.168.1.67 dengan subnet mask 255.255.255.192. Di sini tidak memiliki gateway. Kemudian lanjut ke router. Kita pilih yang config. Kemudian kita pilih ke gigabit address. Nah, di IP address ini kita tuliskan IP gateway dari PC1 tadi. Misal 192.168.1.62 dengan subnet mask sama 255.255.255.192. Jangan lupa nih statusnya di on kan. Kemudian lanjut di gigabit Ethernet. Selanjutnya, di sini ada IP address dari PC4 dengan IP 192.168.1.126 dengan subnet mask sama 255.255.255.192. Setelah setting IP selesai, pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Jadi kita edit event list ke IPF4 ICMP ya. Jadi ini kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC3, lalu amati PDU ICMP-nya. Kita kembali ke tracer. Nah, kita coba tuh simulation. Kita pilih yang edit filter, kemudian kita pilih yang ICMP, kemudian kita close. Nah, kita coba tuh dari PC1 ke PC3 ya tadi. Kita coba jalankan dari PC1 ke switch, kemudian dari switch ke PC3, dan dari PC3 kembali lagi ke switch, kemudian dari switch pindah ke PC1. Nah, di sini ada gambar centang, yaitu artinya berhasil.
Kemudian kita lanjut, kirimkan paket Simple PDU dari PC1 ke PC4, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Kita coba dari PC1 ke PC4. Dari PC1 ke switch, terus dari switch ke router, dan dari router dijalankan ke switch 2, kemudian ke PC4. Nah, dari PC4 ini kembali lagi ke switch, kemudian dia kembali ke router, kembali lagi ke switch 1, dan dia kembali lagi ke PC awal tadi di PC1. Nah, jika berhasil dia akan centang seperti ini. Selanjutnya kita lihat tuh yang ketiga, kirimkan paket Simple PDU dari PC2 ke PC5, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Dari PC2 ke PC5 kita jalankan, PC2 ke switch, kemudian dari switch ke router. Nah, ini ada tanda silang, jadi ini tidak bisa karena dari PC2 ke PC5 ini, di PC5 tidak terdapat gateway-nya, jadi gagal. Kemudian lanjut, kita kirimkan paket Simple PDU dari PC3 ke PC6. Kita coba dari PC3 ke PC6. Kita coba jalankan. Nah, di sini ada tanda ini, tanda silang. Jadi dia itu tidak bisa berjalan karena dia tidak memiliki gateway. Mohon maaf, ada loading. Setelah selesai membuat simulasi poin 2, kembalikan mode ke real time. Ke real time. Kemudian kita cek lagi. Kita pilih di PC1, kita cek di command prompt. Nah, kita tulis tuh trychart dari IP PC1 tadi 192.168.1.3. Kemudian di sini ada tulisannya trychart complete. Jadi di sini tadi kan dari PC1 ke PC3 berhasil. Nah, dia sudah bisa. Kemudian trychart dari PC1 ke PC4. Kita coba cek. Dari PC1 ke PC4 kita tulis trychart 192.168.1.65. Kemudian nah, di sini trychart complete. Jadi di sini tadi berhasil. Selanjutnya dari PC2 ke PC5 ya tadi. Kita coba tuh command prompt, kita tulis trychart 192.168.1.66. Nah, di sini tulisannya over maximum. Jadi di sini tidak bisa. Karena tadi kan di PC5 tidak ada routernya. Kemudian kita close. Kemudian kita lanjut ke PC3. Kita cek tuh di command prompt. Kita tulis trychart 192.168.1.67. Nah, di sini sama sih, dia over maximum of. Jadi dia tidak bisa berjalan karena di PC3 tadi tidak ada gateway-nya, seperti itu.
Nah, di sini ada tulisannya request time out karena dia tidak berjalan, jadi dia gagal di situ. Sekian dari pembahasan subnetting kali ini dan simulasinya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.